Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang flora dan fauna. Yang pertama, arti kata flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak terhitung jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam mulai laut ataupun darat. Flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Ada flora Jawa, flora daerah Sumatera, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah biasanya memiliki jenis tertentu yang terkadang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau mungkin jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan pada setiap daerah memiliki iklim dan cuaca serta jenis tanah yang berbeda satu dengan yang lain. Flora endemik di Jawa contohnya adalah bunga melati. Flora endemik Papua adalah tanaman buah merah. Flora endemik daerah Sumatera adalah Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang lain dan lain sebagainya. Tidak hanya pada flora, namun pada dunia hewan atau fauna juga memiliki kelompok yang berbeda pada setiap daerah. Contoh yang berbeda pada tiap daerah, contoh fauna endemik asli dari Papua adalah burung cendrawasih. Fauna asli dari Jawa adalah badak bercula satu, dan fauna dari Sumatera adalah harimau Sumatera. Fauna memiliki nama imbuhan geografis seperti peralihan hewan Asia serta hewan Australia. Di Indonesia, penyebaran flora dan fauna di asli Indonesia dipengaruhi dengan beragam hal seperti halnya aspek geografi. Pada pakar zoologi berpendapat jika fauna di kawasan Indonesia memiliki tipe yang mirip dengan tipe fauna yang ada di Asia Tenggara atau Oriental. Sementara itu, fauna yang berada di kawasan Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna benua Australia dan Australis. Di Indonesia, daerah persebaran fauna dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, serta kawasan peralihan atau wildlife. Sementara itu, penyebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Ledecker dan garis Weber. Pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Indonesia kawasan bagian barat meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang berada di antara Sulawesi dan Kalimantan, serta di antara Lombok dan di Bali. Jenis fauna yang berasal dari Indonesia bagian barat antara lain adalah leopard atau macan tutul, harimau, orangutan, gajah, beruang, madu, lutung, dan lain-lain. Dan yang kedua, kawasan peralihan. Daerah yang meliputi kawasan ini adalah Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, serta Lombok. Kawasan peralihan dibatasi oleh garis Ledecker yang berada di wilayah timur dan garis Wallace yang berada di sebelah barat. Antara keduanya garis berbatas ini terdapat garis Weber sebagai garis keseimbangan yang terletak di sebelah timur Pulau Sulawesi. Jenis hewan yang berada di kawasan di antara lain adalah kupu-kupu Sulawesi, kuskus, beruang, soa-soa, kakak tua putih, burung rangkong, anoa daratan rendah, anoa pegunungan, komodo, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan ini dibatasi oleh garis Ledecker yang meliputi Papua serta pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Jenis fauna yang menghuni kawasan ini antara lainnya kupu-kupu sayap burung, burung cendrawasih ekor pita, walabi kecil, kasturi raja, ular sanca hijau, burung kasturi gembira, ganda, serta burung kakak tua raja. Selanjutnya kita masuk di flora. Adapun persebaran flora di Indonesia bagian barat, timur, tengah, yaitu flora yang pertama, flora bagian barat. Flora bagian barat memiliki jenis tumbuhan yang sangat beragam dan memiliki kawasan mangrove yang banyak di sekitar pantai, hutan, dan
Kawasan bagian barat ini selalu hijau dan jenis kayu yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang kedua, flora bagian timur. Ciri flora yang terdapat di bagian timur adalah memiliki kemiripan dengan flora yang terdapat di benua Australia. Selain itu, persebaran flora yang berada di timur mak dan belukarnya. Flora yang dan khas dari wilayah adalah pohon matua serta tanaman Ficus family beringin. Dan yang ketiga, flora bagian tengah. Flora bagian tengah memiliki jenis hutan yang seragam karena hanya didominasi oleh satu jenis tumbuhan saja. Tumbuhan yang paling banyak ditemukan di kawasan ini adalah cemara, pinus serta palma. Dalam melakukan upaya pencegahan supaya flora dan fauna tidak mengalami kepunahan, maka diperlukan upaya-upaya berikut ini. Dan yang pertama, bangun tempat-tempat yang berguna untuk menjaga kelestarian alam supaya perkembangbiakan flora dan fauna tidak terganggu. Dalam hal ini, pemerintah bisa menyediakan cagar alam di Indonesia bagi flora dan untuk mencegah kepunahan fauna Indonesia. Pemerintah bisa menyediakan suaka marga satwa. Bukan hanya pemerintah, namun masyarakat juga harus secara aktif berperan melindungi suaka marga satwa yang ada. Dan yang kedua, membangun prasarana yang digunakan sebagai pusat rehabilitasi serta tempat untuk melakukan penangkaran pada hewan-hewan tertentu. Dan yang selanjutnya kita masuk membahas tentang upaya melestarikan flora dan fauna. Seiring dengan berjalannya waktu, ada banyak sekali flora dan fauna yang memiliki jarang bisa kita temui. Hal ini dikarenakan populasi yang mereka semakin sedikit dan akhirnya hilang sama sekali. Bukan hanya akibat faktor alam, namun juga akibat pemburuan yang dilakukan oleh manusia. Manusia banyak memburu flora dan fauna yang ada untuk beragam jenis kepentingan seperti untuk makanan, untuk kepentingan sendiri, pengobatan, dan bahkan untuk perhiasan. Dan bukan hanya itu, namun banyak yang melakukan pengerusakan habitat tempat tinggal flora maupun fauna yang sehingga dibutuhkan cara melestarikan fauna dan fauna. Langkah selanjutnya, cara usaha untuk menjaga kelestarian hutan seperti melakukan sistem tebang pilih, mencegah pencurian kayu serta mencegah terjadinya penebangan hutan secara liar, memperbaiki kondisi lingkungan hutan, melakukan reboisasi supaya hutan bisa kembali hijau. 6. Melestarikan hewan dengan cara yang pertama itu melindungi hewan dari perburuan liar serta pembunuhan. Yang kedua, mengembalikan hewan ke habitatnya yang semula. Dan yang ketiga itu mengawasi perdagangan liar hewan. 7. Melakukan usaha untuk melestarikan keberadaan biota perairan seperti mencegah perusaknya wilayah perairan, melarang penangkapan yang bisa mematikan ikan serta jenis biota yang lain seperti halnya menggunakan bahan peledak. Dan yang ketiga, melindungi anak ikan atau benih-benih hewan lain yang dari gangguan serta penangkapan liar. Flora serta fauna yang ada di dunia semakin hari semakin mendesak oleh beragam aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan para hewan dan tumbuhan semakin kehilangan habitatnya dan akhirnya terancam punah. Banyak manusia tampak yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa harus ambil pusing dengan flora serta fauna yang semakin berkurang populasinya. Selain bukan hanya itu, namun keadaan lingkungan seperti halnya cuaca buruk dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna juga, bukan hanya manusia saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.